Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikan sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini yang segar ya, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan diskusi kita bersama dengan tema judul pelajaran yang baru. Baru di kelas kita ini, sebenarnya di kelas kita yang lain sudah pernah lah kita kaji, karena itu dalam banyak hal ya, kajian-kajian kita di kelas ini posisinya lebih dominan sebagai apa? Sebagai penguatan, sebagai pendalaman, pengulangan untuk apa yang sudah kita kuasai, apa yang sudah kita kaji sebelumnya. Karena itu, ibu-ibu, bapak sekalian, kita bersyukur bersama, kita bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan materi kita. Mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Ibu Bapak sekalian, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu apa sekalian, kita langsung saja ya melanjutkan apa yang sudah kita awali pada sesi semalam ya dengan Bu Yayah. Bu Yayah akan mengungkapkan bersama kita tentunya dengan restu dari Pak Ketua pastinya. Kita akan merumuskan sebuah pemahaman baru ya, pemahaman baru. Sebelumnya, ibu-ibu apa sekalian, sebelum kita lanjutkan ke materi ini ya sebagai pondasi, mari kita lihat terlebih dahulu ya, perubahan kata fiil ya, perubahan kata fiil berdasarkan domir yang melekat padanya ya. Perubahan fiil berdasarkan domir yang melekat pada fiil tersebut. Sekedar ingin menunjukkan ibu-ibu apa sekalian bahwa materi kita ini sudah disusun sedemikian rupa untuk memudahkan kita. Mari sebentar kita maju ke masa lalu. Ya. Ambil buku satunya terlebih dahulu. Yang nyetir nggak usah narik gigi satu, cukup dengarkan saja. Nanti kita yang bantu ya. Yang bisa ambil buku satu. Ya. Lihat halaman 106. 106. Ya. 106. Buku satu, Bu Yana. Sudah? Iya. Oke. Apa yang dijelaskan di halaman tersebut? 106. Mudomair. Tentang itu, mudomair rul. Iya. Ad-dhamairul mufrodah. Mufrodah. Tuh. Yang sebelah kiri ya, Ibu Bapak sekalian. Yang sebelah kiri itu bukan terjemahan ya, bukan terjemahan. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian tidak usah ikut-ikutan. Gitu. Yang sebelah kiri itu bukan terjemahan ya. Karena itu saya katakan ya, ibu-ibu apa tidak usah ikut-ikutan pakai begitu. Maksudnya bagaimana? Kata huwa diperuntukkan bagi apa Laki-laki. katanya? Laki-laki. Orang Laki-laki ketiga. ketiga laki-laki.
Nah, dalam bahasa Indonesia apa kata yang kita punya untuk maksud yang sama? Mereka. Dia. 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 Jadi cukup dia aja ya, gitu. Gitu. Jadi huwa cukup dia saja. Nah, tidak usah ikut dia orang ketiga laki-laki itu. Nah, kalau dia orang ketiga laki-laki nanti Bu Yuni nih yang sedang tragedi ini. Dia orang ketiga laki-laki. Hati-hati loh Bu Yun, panas tuh, panas tuh. Atau yang berikutnya ada hia. Apa? Hia peruntukannya? Untuk Orang perempuan. ketiga perempuan. Jadi bahasa Indonesia kita apa? Sama saja bahasa Indonesia kita ya Iya. Ya, dia Iya. dia saja. Jadi tidak usah ikut gitu. Dia orang ketiga perempuan nanti bahaya tuh. Ah, Pak Guru itu kata Bu Yuni. Orang Pak Guru katanya diuji dengan dia orang ketiga perempuan ya. Gitu. Cukup ya, kita aja yang bahagia ya gitu. Dan seterusnya. Oke, begitu ya. Lalu maju lagi ke halaman 133. ya. Apa di situ? Huwa yaqra'u Nah, al-Qur'an. itu dia ya. Yang kita sudah pelajari sebelumnya ada yaqra'u, ada taqra'u, ada takra'u, hia dan anta sama. Lalu ada Pak Bambang, mana Pak Bambang? Halo Pak Bambang. Ya, begitu. Bisa ikut ya Pak Bambang ya? Ya, 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 ya. Nah, iya. Tapi kalau orang ketiga perempuan nggak usah ini karena saya bilang nggak usah ikut-ikutan itu. Maksud penggunaannya. Nah, anti takroina itu. Akra'ina. Ana akro'u. Akra'. Nah, jadi kira-kira sederhananya begini Bu Bapak sekaliannya. Sebagaimana kemarin Bu Yuni sudah gitu ya. Bu Yuni sudah mampu membantu kita untuk gitu ya. Untuk apa itu? Kalau nomor satu Yuri Yakro'u, domirnya apa? Nomor satu di materi kita. Huwa. Oke, bagus ya. Lalu Wah, tahdur yang nomor dua. Tahdur yang Ya. nomor dua. Apa domirnya? Bisa iya, bisa anta. Lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Nomor dua, nomor dua. Di materi yang sudah kita tampilkan. Oh iya, Tahdur. iya, Nomor iya, dua, iya. apa domirnya? Iya. Iya, Iya. oke ya. Nah, kemudian anjah. Kemarin apa domirnya? Ana. Nah, itu. Jadi kemarin Bu Yuni, Bu Bapak sekalian, bersama Bu Dian, bersama Bu Yanah, ya, walaupun Bu Yanah kemarin jadi tukang batu, tukang kayu terbata-bata, itunya, karena sinyal, itu. Kemarin sudah sukses, ya, sudah sukses memberitahukan kepada kita yakro'u yang domir huwa ketika didahului oleh an menjadi yakro'a. Kemudian hia yang domirnya, ya, yang tahdur yang domirnya hia ketika didahului an menjadi tahduro. Terutama Pak Bambang kemarin yang doru dora itu kemarin sudah. Lalu yang anjah ya, yang anjah kemarin dengan domir ana yang biasanya di sini semisalnya akro'u menjadi akro'a, anjahu menjadi anjaha. Nah, inilah berikutnya ya yang akan menjadi fokus perhatian kita dengan bantuan konsentrasi utama dari Bu Yayah. Kalau huwanya sudah, domir hianya sudah, antanya sudah, ananya sudah, anti inilah yang akan menjadi bagian dari perhatian kita bersama melalui telaah kita dengan tokoh utama, narasumber utama kita, Bu Yayah. Silakan Bu Yayah dibaca dengan segenap kebingungan yang sudah dimiliki. Nah, lalu nanti Ibulah yang akan memberikan kabar bahagia kepada kita. Sebenarnya tidak perlu bingung, asalkan gitu ya, asalkan kita liburan bersama cucu dan keluarga ke Bandung gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baca ya Pak Guru. Iya, baca Bu. Anti turidina antat bahiyat to'ama. Baik,
Coba Bu, Ya. coba perhatikan yang tadi halaman 133. Oh, Bisakah? anti roina. Oh iya. Terus Bisakah? anti iya, Ya. anti Baik. roina. Sudah bisa terlihat ya halaman 133 bisa Bu ya? Iya. Nah, coba. Ya. Coba bandingkan yang turidina, kemudian setelah an, dan takroina. Iya. Apa yang Ibu bisa jelaskan gitu setelah membandingkan antara turidina, takroina dengan kata yang bermakna memasak yang terletak Iya. setelah an, coba. Saya baca Bu. Fokus, 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 fokus. Kita ulangi lagi ya. Bandingkan antara turidina, takroina dengan kata fiil setelah an. Apakah ada perbedaan yang terlihat di antara mereka bertiga? ada perbedaannya, Pak. Ya, bagaimana perbedaannya? Perbedaannya di sini ada iya. Apa perbedaannya, Bu? Iya. Perbedaannya. Perbedaan kata Ibu. Perbedaan. Apa Padahal perbedaannya, Bu? Perbedaannya Perbedaan. Apa perbedaannya? Turidina, turidina, takroina, dan kata setelah an. kata setelaan mansub iyanya. Jangan ke situ, itu nggak kelihatan. Yang Ibu bisa lihat, yang kita semua bisa lihat, yang kelihatan perbedaan antara takroina, turidina dengan kata setelah an. Antat bahia. Begini, Bu, ya Ibu fokus lagi ya. Kalau begitu begini caranya, kalau begitu nggak tuh. Coba Ibu amati turidina, takroina, dan kata setelah an. Apakah ada yang hilang setelah ada an dan sebelum ada an? Sebenarnya saya nggak mau jeda itu biar bisa dimakan. Tapi ini gimana itu? Kalau Ada sebelum an. kan, Nah ya, sebelum ke coba. Sebelum ada an dan setelah ada an, apa kalau yang hilang setelah ada an? Apa yang tidak muncul setelah ada an? yang hilang sebelum ada an. Yang hilang jangan sebelum. Hilangnya harus setelah dong. Oh iya, yang hilang setelah an apa sih? Domanya apa ya? Mansub ya. Baik, kelihatannya Bu Yaya agak susah untuk mengartikulasikan. Nah, ini karena gara cerdas cermat di Kalimantan ini. Mengartikulasikan, menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Beliau berpikir jauh sekali karena coba ibu-ibu bapak yang lain. Sebelum hadirnya an dan setelah ada an, apa yang hilang dari perubahan? Nun. Nun, iya, sesederhana itu ya. Itu. Yang tidak muncul setelah an hadir adalah nun. Nun. Nah, coba ucapkan itu Bu Yaya. Nah, setelah sebelum ada an dia marfu. Bukan begitu Bu Yaya. Yang kelihatan namanya marfu itu nggak kelihatan Bu. Kita sedang bicara tentang apa yang kita lihat nih. Apa yang kita lihat.
kalau kita bilang marfu, kalau kita bilang mansub, kalau kita bilang majrur, itu nggak kelihatan semua itu, gaib semua. Karena itu Iya. jangan itu dulu yang diurusin. Walaupun ibu percaya kepada yang gaib. Enggak, ini mah kita dulu yang kelihatan aja dulu, baru nanti yang nggak kelihatan. Ayo. Yang kelihatan. Mansub. Dia mansub lagi katanya. Baik, Ibu Bapak sekalian, gimana Bu? Sebelum Nah. adaan, nunnya Ya, sebelum- kelihatan. Iya. Sudah Bisa nggak keadaan. dipahami Iya. begitu, Bu Yaya? Iya. Pak Hafid Sebelum gimana Pak Hafid nih sebagai orang yang paling dekat dan paling paham bahasa Bu Yaya, kira-kira kita bilangnya apa nih? Saya dan teman-teman begini bahasanya. Sebelum adaan, nunnya kelihatan. Setelah adaan, nunnya ketutupan. Nah, gitu gimana ngomongnya? Kalau Bu Yaya saya udah mansub aja kalau Bu Yaya. Kan nggak kelihatan itu. sebelum sebelum adaan nunnya kelihatan gitu ya Pak Nah, Guru. nah terus? Setelah an kelihatan Jangan setelahan. Setelahan mah nggak kelihatan. setelah an nunnya hilang. Hilang. Harus dicari kalau hilang ya. Nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan kan karena di ruangan sebelah ini, bukan karena hilang. Itu. Iya. Cucu kelihatan nggak cucu Bu Yaya? Kelihatan. Nah, aman nih kalau cucunya kelihatan. Tapi nanti kalau cucunya nggak kelihatan, bukan karena hilang cucunya, tapi cucu lagi main lagi berenang gitu. Main tak umpet. Ya, petak umpet. Setelah Oke, an, bisa Bu? ya, Nah, gitu ya. Ya kalau ini kan secara sederhana kan karena nunnya sebenarnya sudah muncul biar jangan terlalu berat dalam ucapan gitu ya. Biar tidak berat dalam ucapan, jadi lebih ringan itu. Ya, jadi lebih ringan. Oke, sudah Bu Yaya? Bisa ya? Sebelum adaan, nunnya kelihatan. Belum ada Nah, nunnya setelah kelihatan. adaan, Setelah an nunnya tidak tidak kelihatan. dituliskan gitu ya. Nunnya tidak dituliskan, nunnya tidak kelihatan gitu. Oke. Kalau sebelum ada an, ya, an, sebelum adaan sebelum itu adaan nunnya kan ada nunnya ya Bu ya. ya. Ada nunnya ya. Ada ini yang turidina ada. Ada nunnya ada ya. Ada. Nah, sebelum huruf nun ada huruf apa? Iya. Ya, Nah, iya itu barisnya apa? barisnya sebelum barisnya sukun. Iya. Oke. Setelah. Iya itu barisnya sukun. Oke, baik ya. Iya itu barisnya sukun. Sukun mati. Ya, sukun itu apa artinya? Mati. Ya, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sukun itu artinya tenang, anteng, adem, ayem. Oh, karena katanya mati bilangnya. Kata siapa? Dua sukun enak. Kata siapa, Bu Yana? Yang mati siapa? Kata siapa? Nah, itu tandanya tanda mati dibilang. Kata bulat. siapa? Saya nanya kata siapa? Kata guru-guru. Ya, Kata guru-guru. Pantesan pada nggak betah belajar ya. Karena ada aroma tidak enak. Ada yang mati, nggak dikubur-kuburin ya. Bulat-bulat. Ya, jadi yaknya sukun. Sukun artinya apa? Anteng. Tuh. Adem, ayem. Makanya kalau berdoa kepada pasangan pengantin kan, semoga sakinah. Tuh, sakinah sama dengan sukun itu dari ada sin, ada kaf dan ada nun. Tuh. Apa manfaat kita kalau sering adem, sering anteng, ayem, anteng, diam?
Merenung. Apa manfaatnya? Mungkin Ibu Bapak pernah merasakan manfaatnya anteng. Manfaatnya Nyaman, bisa tentram, mengintrospeksi diri, Apa? Lebih bisa tenang. mengintrospeksi diri. Nah, ya bagus. Kalau Ibu Bapak sekalian ya, tadi ya, sukun ya, sukun, tenang, kemudian sakinah ya, karena tenang jadinya senang, hati nggak kemana-mana, tuh merenung begitu. Pikiran Ibu Bapak sekalian menjadi jernih apa tidak? Menjadi jernih. jernih, Jadinya. Kalau berpikir, pikirannya jadi tajam apa tidak? tajam. Tajam. Kalau ibu-ibu bapak sekalian lagi di dapur nyari yang tajam-tajam, kira-kira bakal ketemunya apa? Pisau. Sikion. Pisau. Karena itu dalam bahasa Arab, pisau itu Oh disebut ya, sikin. iya benar. Sekian. Tuh, segampang itu tuh bahasa Arab tuh, Bu Laila. Iya. Tapi, Pak. nah, Pak Guru, kita boleh lanjut. izin bertanya nggak Pak Guru? Ya, silakan Bu Laila. Untuk di anti kan turidina ya, sedangkan kayak menurut dari yang tadi yang sudah dimanai oleh Ibu Yuni, kalau sudah bertemu dengan an harus mansub kan, berarti kan fathah. Kalau saya kemarin berpikiran jadi antat baho, tapi ternyata kan antat bahi. Itu kenapa tuh Pak Guru? Kita belum secanggih itu, Bu. Sebelum Belum secanggih itu. Oh maaf. Belum secanggih Oh, itu belum ya. sampai ke sana. Oh iya siap. Belum Maaf Pak secanggih Guru. itu. Jadi, tapi ya, bentar dulu. Itu akan menjadi pengingat untuk saya setelah selesai dengan Bu Yayah, kita akan Siap. melangkah ke sana ya. Dan siapkan Siap, Pak nanti ya Guru. pertanyaannya untuk konsentrasi lagi kita ulang. Ya, izin kita tuntaskan dulu dengan Bu Yayah karena tadi. Siap Pak Guru. Terima kasih. Bagaimana tadi Bu Yayah ilmunya? Sebelum nun itu ada huruf Ada huruf an. huruf apa? Sebelum num ada huruf ya. Nah, baris huruf ya-nya adalah Sukun. sukun. Itu artinya Bapak sekalian, sukunnya tidak usah diotak-atik. Oh iya. Ya. Sukunnya tidak usah diotak-atik. Udah anteng aja. Ini belajar kehidupan nih Bapak sekalian. Ketika ada orang yang ditinggalkan, tuh, karena kata Bu Yanah tadi ada yang mati katanya. Ketika ada yang hilang, kan nunnya jadi hilang. Nunnya Iya. tidak ikut serta. Jadi sikap kita apa menghadapi segala bentuk kehilangan dalam hidup ini, belajar dari iya, sukun aja, anteng aja, Tenang aja. anteng aja. Pokoknya seumpama nih Bapak sekalian, seumpama nih, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, udah diem aja, jangan banyak bicara, nanti akan kemana-mana itu omongan. Iya, betul. Ketika kita berpisah, misalkan ya, kalau dalam Islam misalnya ada namanya perceraian, udah anteng aja dulu, jangan banyak kemana-mana. Makanya sampai ada aturan ya, sampai ada aturan iddah, sampai dipingit gitu ya, nggak usah keluar rumah gitu. Dalam rangka itu, karena bahasa Arab juga ajaran Islam mengajarkan kita bagaimana cara kita menyikapi kehilangan ketika ada sesuatu yang. Begitu juga kita nih mau kuncinya hilang katanya. Anteng jangan ramenya yang mengalahkan ya. Anteng aja karena bisa jadi ya ternyata kacamatanya di atas kepala udah heboh ke sana kemari. Wih si kakak ya itu ya yang sembunyiin ya, itu yang mainin ya. Tadi itu enggak jaga. Ternyata udah rame aja omongan, ternyata kacamata ada di atas kepala gitu. Nggak keteplak aja ya di atas kepala ya. Iya. Jadi gitu ya Bu Yayah ya, Ibu Bapak yang lain ya. Jadi iyanya udah anteng aja. Ya, ibaratnya kenapa? Karena teman dekat dia, orang dekat dia, si nun sudah tadi karena ada perubahan cuaca, nunnya menjadi tidak muncul lagi, ya. Nunnya tidak kelihatan. Ya, coba dibaca. Setelah ini kita akan bahas apa yang ditanyakan oleh Bu Laila. Silakan, Bu Yaya. Anti turidina antat bahiyat to'ama.
Bu, iya-nya sukun, iya-nya sukun, anteng. Antang. Tatbakhi. Iya-nya sukun. Antang. Iya. Coba. Turidina antatbakhi gitu. Iya, Antatbakhi Antat atau ama. iya boleh kalau dipisah. Coba ulang. Anti turidina antatbakhi atau ama. Itu kalau dipisah. Coba kalau disambung. Get. Turidina antatbakhi to'ama. Nah, begitulah ceritanya. Oh, jadi ya-nya nggak dibaca, Pak. Di anteng. Astagfirullahaladzim. Orang sedang orang sedang dapat musibah, kehilangan pasangan, udah jangan disuruh ngapa-ngapain. Karena itu kalau ada yang musibah, Ibu Bapak sekalian sebaiknya di RT RW kita, jangan tuan rumah yang dapat musibah, yang sediakan makan, yang sediakan minum, ya Pak Bambang ya. Yang Iya, Bapak. sediakan ini, itu kan kita sering repotin orang tuh di dalam kehidupan sehari kita. Orang sudah kehilangan keluarga, kok diminta untuk menyiapkan konsumsi segala. Anteng Enak, aja. Pak. Orang datang ke rumah kan begitu bilang. Ya orang datang ke rumah karena itu kita, jangan dia yang bersedia sudah sedih ditinggalkan, jangan dia yang repot-repot lagi menyiapkan mikirin segala-galanya. Ya, harusnya nggak usah kali, Pak. Nggak usah dipakai ya-nya. Nggak usah dipakai maksudnya? Maksudnya nggak usah dibentuk gitu di situ gitu. Nggak usah dibentuk di situ, saya belum paham nih maksudnya. Nggak usah dibentuk di situ gimana maksudnya? Itu kan ada itu bentuknya, bentuk kayak gitu. Iya betul, Tapi betul. nggak, Itu ya itu. iya, ya. Tapi kok kenapa ada alif lam dibaca, Oh dianya itu kan tuh tetangga, itu punya tetangga, nggak usah mikirin tetangga itu mah. Biarin aja tetangga, kan jangan nanti kalau kita yang bersedih lalu ngukur diri pakai tetangga bikin kita nggak syukur nanti Bu. Biarin aja tetangga. kan kalau ada nggak hirauin, sedih juga, Pak. Iya wajar, tapi jangan diperturutkan itu maksudnya. Oke. Tapi kan mesti disentuh. Mesti diapain Bu? Iya tuh disentuh namanya. Yang mana yang disentuh? Itu ya-nya. Enggak, biarin aja. Iya-nya biarin aja. Dia sedang berduka, Bu. Dia sedang berduka karena kehilangan Nun. Oh gitu. Ya, tuh. Nggak apa-apa disapa dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ngajakin pergi kemana-mana gitu. Biar anteng dulu ya. Oke, coba silakan dipraktikkan. Anti turidina antat bahit to'ama. Iya, begitu. Ya. Sudah? Sudah. Nah, baik. Nah, sekarang kita melangkah ke apa tadi yang Bu Laila tanyakan ya, dan itu pertanyaan itu bagus. Supaya terjadi kolaborasi, mana Bu Yuni, mana? Mana Bu Yuni? Wah, ini dia orang ketiga laki-laki ini. Jadi ada dia orang laki-laki ketiga ini. Jadi dia. Oke, baik. Silakan kalau begitu dengan modal dari Bu Yuni atau kita dari pelajaran sebelumnya, apa kesimpulan kita? Mudhari kalau didahului oleh an menjadi mansub. sebelumnya marfu ya. Sebelumnya marfu, setelah ada an menjadi mansub. Itu berarti ada perubahan ya. Iya. Ada perubahan. Kalau kemarin perubahan dari marfu ke mansub, apa perubahannya? Dari marfu menjadi mansub, kemarin apa perubahan yang terjadi? Majrur.
Jadi majrur. Mansub. Masuk Setelah kemana? predikat. Bu ya bener luar biasa ini karena udah ketinggian melangit itu pemikirannya. Ya Pak. Iya ini jadi saya harus narik-narikin ke bawah nih, Bu ya versi rendah nih yang perlu diikutin ini. Kalau itu bukan bertentangan ya, tapi saya pakai bahasa yang ini ya, bahasa yang kelas menengah ke bawah gitu ya. Coba kita ulangi lagi. Kemarin dari marfu ke mansub, perubahannya apa yang terjadi perubahannya? Bagus. Istilahnya Jazam. Yang kelihatan, jangan lupa dua versi. Kalau kita mengatakan marfu itu tidak kelihatan, yang kelihatan tandanya. Mansub itu tidak kelihatan, yang kelihatan tandanya. Majrur itu tidak kelihatan, yang kelihatan tandanya. Kira-kira begitu arah ilmu kita. Jadi Tanwin perubahan kali ya. dari Tanwin. doma Kemarin ke apa? fathah. Perubahan dari doma ke fathah gitu ya. Iya, betul. Yang marfu mansub itu kemarin berubah dari dhammah ke fathah. Sekarang ini untuk domir anti ini terjadi perubahan tidak sebelum dan setelah adaan? Terjadi ada. Ya, Jadi, baik. ada. Apa Nunnya perubahannya? Nunnya tidak terlihat selama ini. Iya, sebelumnya nunnya ada, setelah adaan nunnya Nunnya tidak ada. jadi tidak ada. Itulah dia perubahannya. Kenapa anti berbeda dari yang lain? Karena dirimu, wahai yang cantik, istimewa, berbeda dari yang lainnya. Jangan mau gitu, katanya cinta tapi memperlakukan kita sama dengan yang lainnya. Begitu ya, Bu Laila? Iya, Pak Guru, berarti pengecualian khusus hanya untuk di domir anti aja Ya, ya, Pak, khusus BK-nya sama. anti itu. Anti Iya, itu iya. khusus anti. Iya, iya. Tuh. Baik, Pak Guru. Terima kasih. Dan artinya apa itu dalam kehidupan itu kalau sudah berubah untuk anti gitu ya. Ketika ada terjadi perubahan dalam diri perempuan, wah itu ternyata ada yang dihilangkan gitu, ada yang dihilangkan. Di Indonesia kan juga begitu ya. Dulu sebelum menikah namanya gadis. misalnya Yayah gitu. Oh. Namanya Yana, Mm. namanya Yuni. Begitu sudah menikah, jadinya apa? Ibu Liwon kok jadi nama dia sampai hilang coba itu. Iya benar. Namanya Buaya sampai jadi hilang David, gitu. Gara-gara ada yang datang gitu si An. Betul. Oke. Ya. Oke, ada yang masih terpikirkan, Bu? Jadi Insya khusus Allah. untuk anti karena memang engkau itu istimewa wahai wanitaku gitu. Khusus untuk anti perubahannya berbeda dari Iya. yang lain. Iya. Nah, kalau yang lain itu dari U menjadi A, Jadi, kalau untuk anti bebannya dikurangi. Gitu. Iya. Baik Pak Guru, terima kasih. Ya, baik. Pak Guru, maaf mau tanya. Ini di dalam contoh. Di gitu. dalam contoh yang mana Ibu? Ini kebetulan di kotak di rumus gitu kan. Kebetulan di kotak. Atau di rumus di sini yang Di sini mana maksud Ibu? Di layar kah? Di halaman di buku di halaman 43. Di buku halaman 43. Buku 2? Buku 2. Iya, baik. Bagaimana Ibu di halaman 43 buku 2? Itu di dalam kotak kan marfu ya, ya nun. Di sini contohnya bukhina. Kemudian menjadi tatbuhi. Iya, gimana? Ini kan di situ tadi disebutkan ketika yang Bu Yaya sebutkan kan antat bahi ya, bahit gitu. Antat bahit. Kalau ini kan di sini marfu tatbuhi. Iya. Kan matbah. Mungkin berbeda arti. Pertanyaannya apa Ibu?
Iya, tadi kan di dalam kalimat yang tadi yang diinikan oleh Bu Yaya kan tatbaki, tatbaki, tatbaki Oh bukan iya, bukti. bukan soal ini ya, bukan soal perubahan sebelum adaan dan setelah adaan gitu ya, belum ya, bukan ke sana arahnya, bukan ya. Bukan. Hmm. Kan di sini tatbuki ya. Kalau di tadi yang disebutkan kan tatbaki. Iya, baik. Baik. Ada yang ingat apa yang pernah kita bahas, ibu-ibu apa sekalian, terkait dengan kata itu di pelajaran kita sebelumnya? Ada yang ingat? Tatbuki di sini sama-sama tatbuki na tatbuki. Naknya hilang, nunnya Iya. hilang. Hmm. Jadi Hilang. yang soal ba itu ya, yang menjadi apakah ba itu ya, apakah ba pada kata itu domah ataukah fathah begitu ya, Fathah. Bu? Iya, Oke, baik. Eh, Ibu-ibu apa sekalian, ini terkait dengan kosakata ya. Nah, terkait dengan kosakata, bagaimana cara kita membaca kata yang bermakna memasak ya, bermasak. Coba dilihat bukunya halaman 149, Bu. Coba 9. Buku satu guru. Buku 2, dua. buku 2 halaman 149 daftar kata ya, yang di daftar kata. Ya, sudah. Hmm. Lalu ke nomor 35. Hmm. Apa yang bisa dibaca pada nomor tersebut? Coba, coba, Kak, coba, Banyak kok, patahan. lihat baku, Ya. Apa? Baknya Patah. lihat baku, fathah. Lalu di sini baknya Doma. coba, iya. Kak. Itu pernah kita sampaikan, dua cara itu digunakan ya. Dua cara itu sama-sama digunakan untuk kata ini. Untuk kata ini. Oh gitu guru ya. Jadi, boleh patah, boleh doma guru ya. Ya, boleh tatbahu, boleh tatbuhu. Tatbah. Hmm. Coba dirasa-rasa Ibu Bapak sekalian. Ya. Ini kalau di sini kan nomor 7 apa? Oh iya, tatbah ya. Nah, tatbah. Nah, coba dirasa-rasa Ibu Bapak sekalian, mana yang lebih berat dalam ucapan? Tatbuh atau tatbah? Bu, Tatbuh. Kalau di lidah saya, tatbuh itu lebih ringan. Oh, lebih ringan. Tatbuh, Hmm. tatbah. bah, Tapi saya tidak tahu ya, kalau menurut ibu-ibu, Tatbuh. Ini bapak ringan. justru itu yang lebih, itu ya, itu yang lebih Lebih. lebih ringan ya. Hmm. yang potongnya. Secara gampang untuk sementara ini kita katakan dua-duanya bisa. Boleh. Ada lagi yang lain? Sudah. Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ke nomor 5. Namun, silakan Bu Yayah ceritakan bagaimana nasib kebingungannya. Itu di eh,
Terus, Bu. Jadi itu lagi dibahas lagi Pak Guru. Bukan bahas, Ibu itu kan ininya closing statementnya. Jadi gitu. Oh, iya. Jadi sebelum adaan nunnya ada kelihatan. Setelah adaan nunnya nggak kelihatan. Hilang. Gitu Pak Guru ya. Iya, oke gitu aja. Ya. Oke. Soalnya baru yang ini kan Pak Guru. Jadi kita nggak ngerti. Iya. Ya, baik. Sekali lagi itu Ibu-Bapak sekalian tentang itu. Dan komentar terakhir untuk tatbuh atau tatbah itu soal beda variasi. Beda variasi. Seperti antara Sunda dan Jawa. Itu. Purwokerto di mana Pak Bambang? Di Jawa. Jawa Tengah. Kalau yang di Jawa Barat, Purwakarta. iya gitu ya. Beda variasinya gitu. Tuh. Nanti kalau apa dan opo. Kalau apa itu bahasa Melayu, bahasa Indonesia, opo bahasa Jawa. Di Lombok jadinya apa? 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 Orang Apa? Malaysia. Orang Malaysia ya. Iya. Apa nih? Jadinya Melayu Apa itu. Nah, Melayu. apa nih? Tapi Orang Melayu. secara arti sama. Oke. Di bahasa Arab juga kan ada Berarti kobilah-kobilah ya. nggak merubah arti ya, Tidak mengubah. Itu variasi dialek, Bu Dian. Ya. Tapi tidak semua ya, tidak semua kata begitu. Ada nanti kata yang karena perubahan itu menjadi berubah artinya ada gitu. Gitu. Seperti apa? Bahasa kita kan jangan dianggap beda variasi antara linu dan lini. Nah, Kalau lini mah gemetar kayak itu ya. kan ada linu, lina, lini itu beda itu, bukan variasi dialek gitu. Tapi kalau yang tadi apa, opo, apa, ya itu beda. Ya. Maaf, itu sama artinya. Gitu ya. Ya. Oke, silakan berikutnya yang nomor 5 siapa yang akan menyertai kita untuk pendalaman? Saya coba Pak Guru. Ya, silakan Bu Dian. Yajibu alaika antahtarima ustazuka. Bagus. Apa Bu maknanya? Kamu harus menghormati guru. Kamu Harus menghormati guru. Iya. Jadi ada itu ya, ada terasa ya, ada subjek, ada predikat, ada objek, berasa ya di situ ya Bu ya dari segi maknanya. Iya. Dengan demikian kita bisa menjadikan pemahaman sebagai dasar untuk sebagai dasar untuk membaca dengan cara yang lebih tinggi lagi ketelitiannya. Silakan Ibu dibaca ulang. Yajibu alaika antahtarima ustazuka. Iya, bagus. Ustazuka ya yang dipilih ya Bu ya. Iya, mestinya ustazah ya, ustazah. Berubah ya Bu ya, dari zuka menjadi zaka ya. Iya. Apa pertimbangannya Bu? Dalam tempo sesingkat itu Ibu udah berubah dari zuka ke zaka. Kalau itu biasanya Pak Guru kalau udah bertanya gitu ada yang salah. Tapi saya bukan soal salahnya ya. Yang lebih penting bagi saya, bagi kita semua adalah apa dasar yang Ibu jadikan sebagai pijakan sehingga bisa terbang ke langit. Betul.
Ya, Tuh. karena dia mansub kan, jadi Mansub, yang mana Ibu? tahtarima ustazuka kan jadi apa namanya? Bisa jadi tahtarima ustazuka, ustazaka, ustazaka. Menghormati berarti dia manut naat gitu Bu. Iya, bagus ya. Ibu sudah menambahkan informasi baru, manut naat. Manutnya mana? Naatnya mana? Manutnya tahtarima ustazakanya naat. Bagus ya. Ya, yuk kita tingkatkan ya level konsentrasinya. Sinonim dari naat apa, Ibu? Manut ya. Kok Naat itu jadi taat, manut? taat. Sinonim dari naat. Taat. Sinonim. Samanya Bu persamaan. Sinonim. Sifat yang Ayah sinonimnya bapak, ibu sinonimnya mama, kakak sinonimnya abang. oh Saat Mengikuti, membangkang, bukan mengikuti. Sinonim. sinonim 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 kan Kalau dia persamaannya, ya. persamaan. Apa sinonimnya naat? Naat bukan taat Pak Guru. Ikut Ada begitu. mengikuti. Kita harus menjadi umat Nabi Muhammad yang naat. Gitu ada begitu. Naat ke taat mah bukan sinonim, itu sama seperti ini ya. Nabok jadi tabok, naruh jadi taruh, Berbeda ya. nerima jadi terima. Itu bukan sinonim itu. Nerima terima, naruh taruh. itu persamaan. Kalau Oke, sinonim, kita libatkan teman-teman yang lain. Apa Ibu Bapak sekalian? Sinonim dari naat? Sifat. Sifat. Coba ulangi Bu Dian. Sinonim dari naat sifat. Ya, bagus. Mana sifatnya? Menghormati. Menghormati itu sifat, yakin. Fi'il. Tahtarim. Tahtarim istilahnya ininya sifatnya tahtarim. sifat bukan isim. Ustazaka Fi'il mudhari. pelaku. Menghormati guru. Menghormati guru. Kalau sifat bukan isim biasanya. Beda. Ini nggak ada isimnya ya. Iya, kalau sifat biasanya sifatnya isim dah dia. Malas, bodoh. Ustazaka dia kan juga termasuk isim. Bingung Pak Guru. Enggak usah bingung, Bu. Ibu tinggal kasih tahu apakah betul itu sifat gitu. Apa maksud saya apakah Ibu bisa sampai level bingung itu untuk menentukan dia sifat apa bukan gitu maksud saya. Kalau ustazuka dia zaka kan termasuk isim. Tahtarima dia fi'il. Tapi kalau misalnya sifat kan ada ininya ya, ada al alif lam. Bukan Bu, ini dari segi makna gitu. Saya dengan segala hal yang saya tahu tentang Ibu dan pengalaman Ibu selama ini gitu dan apalagi kalau dulu karir Ibu. Apakah gitu saya dalam hati yang serasa tidak percaya dalam hati gitu. Ibu ada kesulitan untuk mengenali sebuah kata itu sifat atau bukan itu. Ya. Dari segi arti aja gitu. Itu aja sebagai langkah rasanya sulit ya kita untuk
membingung antara ini sifat apa bukan gitu. Di sini saya terus terang saya bingung mana yang Jangan ke mengandung situ, Bu. Jangan ke situ. Jangan ke situ karena itu saya alihkan tadi. Ibu yakin di situ ada sifat gitu. Jangan ke situnya, maksudnya secara nalar gitu loh. Kalau kita mengatakan si Dodi rajin makan, ada sifat ya di situ? Ada. Bukan Ibu, ya Bu Iya, Dian yang jawab kalau begitu. iya, maaf. Si Dodi rajin makan, ada sifat nggak di situ? rajin, sifat rajin. Sifat siapa? Dodi yang rajin makan. Ya, si Dodi rajin makan nasi enak. Ada berapa sifat di situ? 2, Apa yang pertama? rajin, Siapa yang rajin? Dodi, Apa yang kedua? enak, Enak sifat apa? sifat makanan. Nah, segampang itu tuh maksud saya. Coba lakukan telaah itu. Apa yang Ibu duga sebagai sifat di situ? Harus, Apa? Ada. harus. Harus. Ya. Waduh, saya bingung nih kalau harus itu sifat. Makanya ini di sini soalnya kamu Harus harus itu sifat ya. enggak yajibu harus menghormati guru. Iya, Berarti yang iya itu itu sifat di situ yang hormat, mana itu tuh dari segi itu? hormat, Hormat itu sifat apa? sifat hormat itu sifat yang boleh dibilang apa ya, menghargai, Bukan, Ibu. Mainnya beda lagi ini ceritanya, Ibu. Kalau Ibu menganggap hormat itu sifat, pertanyaannya kira-kira tadi. Ibu mengatakan rajin, siapa yang rajin? Dodi. Ibu mengatakan enak, yang enak apa makanan? Ibu mengatakan hormat. Hormat itu sifat apa? Sifat siapa? sifat di situ sifatmu. Jangan di situ, Ibu. Ibu nanti kalau begitu, Ibu nggak akan terbuka itu pikirannya kalau larinya ke situ-situ terus. Pakai rasa bahasa Indonesia kita untuk mengungkap apa yang sedang kita bahas. Kalau Ibu tidak merasa bisa menjelaskan seperti tadi, Dodi rajin, makan enak, enak itu makan, rajin tuh Dodi, nggak usah mengatakan di situ ada sifat gitu loh maksudnya. Ibu seperti maksain terus, harus ada sifat begitu. Kalau tidak ada, udah lepas aja begitu, lebih ringan. Ya tidak ada. Nah, kalau begitu jangan pakai man'ut na'at, cari alternatif lain gitu. Kan sederhana soalannya kalau begitu. Tidak usah dipaksakan harus benar apa yang kita pikirkan itu. Ingat tadi apa pertanyaannya, Ibu? Mana yang Bukan, bukan mana yang bukan. Kayaknya Ibu pantesan ini beda alurnya. Tadi saya bertanya, apa yang Ibu pikirkan sehingga Ibu mengubah dari ustazuka menjadi ustazaka? Padahal Ibu kan bisa juga mengubahnya menjadi ustazika, tapi Ibu tidak ambil gitu. Dari 3 kemungkinan yang ada, Ibu coba pertama adalah ustazuka, lalu Ibu mencoba yang kedua adalah ustazaka. Kalau nanti ustazaka itu tidak cocok berdasarkan ilmu, bolehlah kita pertimbangkan ustazika jika cocok sesuai dengan ilmu yang kita miliki begitu. Kalau ustazika berarti udah naik, udah paknya naik, berarti turun zika gitu, Pak Guru. Jadi Ibu mau milih yang mana? Ustazuka, apa ustazaka, apa ustazika? Kalau ini tidak termasuk yang tadi, jangan itu man'ut na'at, jadi itu kemudian di sini
Pak Guru bilang ini A, I, atau U gitu. Ya, betul. Pilihan Nah, Ibu jatuh kepada jadi secara ilmu yang saat ini dari ta panjang, kemudian tinggi terus turun. Tazika. Oke. Sudah itu saja yang dipakai, Ya, tidak memakai pertimbangan makna. tidak, saya tidak Oke, baik. Jadi izin ya, sebelum nanti kita bahas lebih lanjut, izin saya sampaikan. Ibu-ibu Bapak sekalian, kalau belajar bahasa utamakan makna. Hmm. Ya, mudah-mudahan Ibu Dian ingat ya, Ibu Bapak yang lain juga ingat, karena ini jadi pelajaran kita bersama. Kalau kita tidak benahi pada level ini, kita akan terkatung-katung terus di sini gitu ya. Tuh. Apa yang saya sampaikan tadi, waktu saya bertanya kepada Ibu apa maknanya, saya kemudian ya sampai pada pernyataan. Berarti Ibu sudah paham mana subjek, mana predikat, mana objek. Nah, kata Ibu, iya. Gitu ya, kita coba ya. Kita coba nanti Ibu yang akan menentukan ya. Tahtarim apa maknanya tahtarim, Ibu? menghormati Siapa yang menghormati? kamu, Iya, kamu menghormati siapa? guru. Oke, bagus ya. Dengan demikian, guru sebagai apa? Guru sebagai objek. Versi bahasa Arab berarti sebagai? Mansub Berarti tadi. sebagai apa? Berarti sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih, versi Arab akan dibaca bagaimana? A. Bu Yana, sudah jadi guru kedua. Nanti Yana. Gatel. Mulutnya gatel, Pak. Jadi Jeleknya belajar. gitu, Pak. Garuk. Kayaknya harus nanti saya lain waktu izin ya, nanti saya kirimin rambutan ya atau salak ya. Kalau ada lagi mulutnya gatel-gatel, digarukin pakai rambutan biar ada rasa geli-geli enak gitu. Atau kalau kurang kuat pakai salak gitu, ada kulitnya yang kuat. Ayo Bu Dian. Kalau dia sebagai maf'ul bih versi Arab berarti dia akan dibaca Ustazi. gimana Bu? Ustad. Ya gimana bacanya? Maf'ul bih itu mansub. Gimana bacanya? Ustazah. Ya oke bagus. Nah sekarang ustazi namanya marfu, mansub apa majrur? Majrur. Kata majrur dalam bahasa Arab itu ketika apa dan ketika apa? Ketika pertama ini di depannya ada huruf majrur, Oh, itu. jar majrur, ada huruf jar majrur. Yang kedua mudhof ilaih. Iya itu Bu Dian itu itunya mengalami kekacauan di dalam menyampaikan ide karena terlalu banyak guru yang harus diikuti. Kita di sini Bu Laila, kita tidak mengatakan huruf kalau fi dan sebagainya, kita mengatakan harf. Harf itu supaya kata gitu ya. Harfu jar. Ya. Harfu jar. Nah, itu yang pertama. Ketika dia didahului oleh harfu jar, apakah sebelum ustaz, setelah tahtarim ada harfu jar? Tidak ada. Berarti tidak mungkin berdasarkan itu dibaca ustazi. Sekarang, apakah tahtarim itu isim? Bukan fi'il. Kalau begitu dia tidak mungkin menjadi mudhof ya. Iya. Kalau tahtarim tidak mungkin menjadi mudhof, apakah ustaz mungkin menjadi mudhof ilaih? Tidak. Kalau begitu apa iya kita akan bertahan ustazi? Tidak. Tidak. Tuh, padahal bagus tadi pilihannya. Dari ustazu menjadi ustazah. Ilmunya apa? Itu adalah maf'ul bih. Itu adalah maf'ul bih. Itu adalah objek versi bahasa Arab. Maf'ul bih itu mansub, tanda nasabnya yang utama adalah fathah. Aku bangun duluan.
Gimana, Bu Dian? Iya, Pak Guru. Apa problemnya? Problemnya ya lupa aja tuh kadang Iya, suka. oke. Aman itu. Kan dari awal cuman Ibu mencoba mengkreasi dengan man'ut naat, tapi naatnya nggak ada sifatnya itu kan berat itu. Mengkreasi yang tidak ada itu lebih berat daripada lupa. Kalau lupa kan Bu Yun balik Bu Yun. Ada yang lupa. Oke, makasih Bu Dian. Berikutnya nomor 6 siapa? Oh, ada? Tak ada? Pak Pip. Tawaddo anak Oh ya silakan Pak Habib. qabal an usalliyal sub. Sudah? Ya. Sudah? Sudah. Ayo tingkatkan lagi. Atawad qabla an usalliyal subha. Oke, tingkatkan lagi. Konsentrasi ditambah. Kalau kurang kopinya diseduh lagi. Atawad qabla an Oh, usalliyal subhi. Hasha. Gimana? Nggak butuh tambahan kopi? An usalliyal as-subh. Ya, sudah mulai memperbaiki. Coba tingkatkan lagi. siapa Atawad Maria? qabla Mungkin gimana caranya biar suaranya sebentar ya. Boleh Bu Yayah di mute dulu bapaknya. Bapaknya di mute. Iya, Udah Pak Guru. melayang dia. Suaranya kayak melayang, Bun. Katanya, udah Pak Guru. Udah mau nambah lagi. Mute. Mikrofonnya yang di mute Bu. Oke, saya mute. Oke. Dicoba Pak Afif. atawaddau qabla an usalliya as-subha. Nah, begitu. Jadi bukan al-subha ya, bukan al-subha. Tapi as-subha. Kalau disambung menjadi Yes. Sholli ya subha. Subha. iya, coba dari awal. Atawaddau qabla an usalliya subha. Iya, oke bagus. Nah, coba Ibu Bapak sekalian amati ya. Ini dari pelajaran dari contoh 1 sampai nomor 6. Biasanya an itu terletak setelah apa gitu. Setelah pikir. Fi'il mudhari. Fi'il. Setelah fi'il mudhari. Terletak di mana biasanya kalau berdasarkan contoh-contoh ini? Di antara dua fi'il mudhari. Di antara dua fi'il. Iya, di antara dua fi'il. Oke, apa lagi? Setelah dua fi'il, terus Di antara apa lagi? Di antara dua fi'il mudhari. Iya, oke bagus. Ada lagi yang lain? Ini setelah harfu ya, setelah harfu. Apa? Setelah harfu yang qobla ini. Iya. Udah, Qobla udah itu bagus. harfu kah qobla? Iya. Termasuk Setelah harfu jar nggak? Apa sih apa dzaraf makan ya Pak Guru? Apa maknanya? Utamakan makna untuk membantu Anda. Sebelum. Qobla sebelum. Iya. Sebelum itu keterangan apa bukan? Iya, keterangan. Keterangan apa? Keterangan waktu ya, keterangan waktu. Ya, berarti namanya? Dzaraf makan. Iya, gitu. Setelah zorob antara zorob dengan fiil. Ya, antara dzaraf Ya, dengan fi'il. antara zorob dengan fiil. Tadi antara fiil dengan fiil. Setelah apa lagi? Setelah domir. Mana yang dimaksud setelah domir? Alaikaan. Nggak ada, Bu? Bukan. Oh Yang di iya, alaikaan. Iya, alaika. Oke, baik. Dzaraf makan. Apa lagi?
Setelah apa? Yang nomor tiga setelah apa? Nomor 3, Eh, li'an ya, li'an. jar, Setelah apa? harfu jar. Harap Iya. aku. Nah, Harfu. setelah harfu. Jar. Mengapa? Karena secara aturan harf itu diikuti oleh harfu jar diikuti oleh Majrur. diikuti Kasrah. oleh An. An. harfu Li'an. jar diikuti oleh jenis Kasrah. katanya apa? Oh, majrur. Oleh isim. Majrur. Isim. Oke sih. Setelah harfu jar diikuti Isim. oleh isim, tidak diikuti oleh fiil. Nah, karena itu setelahnya Isim. ya ada an. Isim. Oke, Bukan baik. li'an. Apa tadi maknanya nomor 6, Pak Afif? Salat subuh. Maknanya Nah, Pak Afif nih berdiri sekarang nih. sebelum sholat subuh. Ada yang bisa mengambil posisi Pak Afif? Saya dah. Ya, silakan. Apa, Bu Yana, maknanya? Se- sebelum sebelum sholat berwudu dulu. Nomor berapa? Apa, Bu? Saya berwudu sebelum sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Kalau Fajar. kalau begitu, sholat subuh sebagai apa? Sebagai kalau ada ini sebagai apa namanya tadi? Sebenarnya ini mesti majrur ya. Sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul? Maf'ul bih. Mudhof ilaih. Kok jadi begitu jawabannya? Lah, sholati mudhof ini Ini terlalu banyak ini jawaban yang diberikan dibandingkan yang dibutuhkan. Sebagai apa, Bu? keterangan. Keterangan apa? Keterangan sholat. Keterangan sholat. Itu belajar fikih kalau keterangan sholat. Keterangan apa, Ibu Bapak sekalian? Keterangan sebelum. Keterangan objek. Iya, keterangan objek. Keterangan objek. Lah. Dalam versi bahasa Arabnya apa? Keterangan objek. Apa sih? Dalam bahasa Arab objek maf'ul bih. Iya, maf'ul bih. Maf'ul bih marfu, mansub atau majrur? Maf'ul apa? Mansub. 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 Tanda nasabnya? Fathah. Fathah, ya. Seperti itu ya tadi Bu Dian ya, menghormati guru gitu ya. Menghormati guru itu dengan cara yang serupa ya, dengan cara yang serupa kita bisa menjelaskan usolliya subha tahtarima ustadza gitu. Oke, baik. Kita lanjut kecuali kalau ada pertanyaan. Ya. Ada atau lanjut? Mulailah. Ya, bismillah. Untuk nomor 5 tadi kan kenapa? Ya, jibo jadi ada pemakaian domain ini menurut saya Pak Guru ya. Ya, jiba kan domainnya huwa. Untuk di tahtarima kan domainnya tak itu. Bisa untuk pemakaian 2 domain gitu untuk dalam 1 kalimat gitu Pak Guru ya. Iya.
Bisa Yajiba dan banyak kah itu, tadi Bu. begitu. Itu Oh, bisa ya. malah banyak itu. Yajibu ada, alaikaka ada, tahtarim Iya, ada, ustadzaka ada. Yajibu iya. apa maknanya? Iya, kewajiban. Dia Apa berkewajiban yang wajib di situ? atas kamu. Jangan atas kamu. Oh iya, yang wajib Ibu itu suka main maksudnya atas bawah nih. dia, Jadi, dia yang wajib. pertanyaan saya, apa yang wajib? Iya, ada. Ya, dia itu. Bukan. Jadi kan dulu dari Ibu masih kental banget ini gayanya yang di tempat lain. Mohon maaf ya Bu, nanti Ibu harus menyesuaikan dengan ya, gaya ini nih yang ya. ini bahasa sini mah bahasa rendah-rendah, mohon maaf ya. Jadi enggak Maaf istilah-istilah Pak kayak begitu Guru. tuh enggak. Saya ulangi lagi ya. Maaf Pak Guru. Apa yang wajib? Wajib menghormati. Nah, itu dia. Menghormati itu ketika dia dirumuskan menjadi kata yang pakai domir, domirnya huwa, jadinya yajibu gitu. Iya, Mm-mm. Menghormati wajib. Bagi siapa? bagi kamu ya. Nah, karena itu alaika. Iya. Siapa yang wajib menghormati itu? Yang wajib dihormati adalah guru. Siapa yang wajib menghormati guru? Murid. Muridnya Enggak di menghormati situ, guru. jangan ngomongin Oh, soal akhlak ini. Soal ini mah bahasa Arab ini Bu Yana. Di nomor 5, Guru. siapa yang wajib menghormati guru? Orang-orang itu. Kamu atas kamu diwajibkan atas kamu. Hal-hal. Jadi mungkin Kamu. kamu itu muridnya gitu nggak Pak Guru? Ya, tergantung ya. Bisa jadi itu Pak Presiden itu. Kenapa? Karena pada waktu Hari Pendidikan Nasional nggak sopan itu Presiden. Masa nggak ada ucapan khusus Hari Pendidikan Nasional daripada lebih mindingin buruh itu Presiden daripada Hari Pendidikan. Nah, jadi kamunya bisa jadi ke sana itu. Bisa juga. Betul ya Pak Bambang ya? Betul. Tidak Iya. ada sepi. Tuh. Sepi Kita nggak banget. pernah tahu ya kamu itu siapa karena semua orang bisa disebut kamu sebagaimana semua orang bisa disebut saya. Nanti tergantung kepada konteksnya. Baik Pak Guru. Oke. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lanjutan, kita lanjut ke sarapan. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Tapi Pak Bambang saya ingin dong Pak Guru. Ya udah boleh Pak Bambang ayo yuk. Itu nggak apa-apa ya. Ibu izin ya Bapak sekalian ditunda sebentar itu sarapannya karena Pak Bambang ingin unjuk kebolehan. Nomor 7 Pak Bambang. Aduh. Waduh. nomor 7. Ya silakan Pak Bambang nomor 7. Cepet banget perasaan belajar. Ya yataqaddai Muhammadun ba'da ayarji'a Apa yang lain? minal madrasati. Iya, bagus. Yang pertama Pak, yang pertama agak ada yang terasa tidak nyaman di telinga coba. Kata yang pertama. Iya ini. Yataqadda. Agak panjang Pak, karena itu alif setelahnya. Kita goda. Oh ya. Yataqadda Muhammadun Iya. Oke. ba'da an yarji'a minal madrasati. Iya, apa makna yang bisa dipahami? Muhammad Yarji minal madrasah apa yang dipahami dari yarji minal madrasah? pulang dari sekolah ya. Apa Pak? Pulang dari sekolah. Iya, makan apa namanya? Apa Guru? Makan apa namanya? Pulang sekolah. Oh. Makan. Ayarji'u. Wah ini mah gara-gara Pak Guru yang nanya. Itu masa pertanyaan segampang gitu kalau orang nanya mah bukan sekedar saya kasih tahu itu namanya makan siang, saya traktir sekalian. Wah tapi karena Pak Guru yang nanya ini katanya bingung. Bukan nanya, kasih tahu itu mah.
pernah saat siang aku aja loh ya. Iya. Siang, Pak Baik, Guru ya. itu dia Bapak sekalian. Kalau Muhammad hendak makan siang, Siang. kalau kita hendak makan pagi. Makan Tuh. pagi. Tuh. Apa Ibu Bapak sekalian? Ada yang ingat bahasa Arabnya makan pagi? Ya. Aku tidak tahu. Tidak apa? Setunggu. To'am. Apa? Kalau makan taunya to'am. Kalau ini itu. Iya, baik. Nanti itu khusus untuk Pak Bambang ya. Kalau To'am. kalau Untuk sarapan itu jargon. apa versi bahasa Arabnya. Baik, itu dia Ibu Bapak sekalian untuk kajian kita. Dengan demikian, apa kesimpulan yang bisa kita bangun bersama dari contoh-contoh tadi? Silakan. Ya, kesimpulannya ingetin lagi tuh Mubtada Apa khobar. kesimpulannya? Apa Bu Yun? Harus ingat-ingatin lagi. Oh iya. Mubtada khobar, fi'il fa'il, manut naat. Kalau udah prakteknya, nah Bisa fiil. Iya, iya, baik ya. itu Ini Pak. kita bicara tentang pertama fi'il mudhari yang sebelum ini pada pelajaran-pelajaran yang lalu semuanya marfu. Hari ini kita bertemu dengan fi'il mudhari yang mansub. Itu. Apa penandanya? Apa tanda yang kita amati? Ada yang untuk selain anti itu tandanya fathah di akhir, sementara khusus untuk anti seorang ya nunnya ditiadakan. Dibuang, nunnya Baik. dibuang. Kemudian kita juga sudah melihat penggunaan an menjadi dominan ya sebagai penanda yang melahirkan terjadinya perubahan pada mudhari dari marfu ke mansub. Itu pelajaran kita Ibu Bapak sekalian, kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, sehat walafiat selalu. Dan tadi dari tim inti acara Terima kasih Pak Guru. belajar saya di ini mau alam jawab akan telepon. kita agendakan tanggal 16, 17 bulan di hadapan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Iya, Pak sama-sama. Guru.